Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. tentang sifat. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif keimanan, doa dan zikir, dan alhamdulillah program ini juga cukup lama ya sudah diasuh oleh Al Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang saat ini berdomisili di kota Jember, Jawa Timur, dan hari ini pun, malam ini pun beliau masih ada di sana di kota Jember ya, di Jawa Timur, dan saya di Jakarta. Jadi ini telekonferensi, semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kelancaran dan masalah teknis ya, semoga lancar, sinyalnya bagus ya, begitu ya. Baiklah, dan alhamdulillah juga Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Nanti untuk bisa yang pemirsa yang mau bertanya atau pendengar radio yang bertanya bisa di nomor 021-212-32-333. Kami ulang ya, untuk pendengar radio RTVC bisa didengarkan 021-212-32-333. Baiklah, kami tunggu teleponnya, dan saat ini tidak berpanjang lebar kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sunnah Muhammad Nur Ihsan, barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Barakallahu fikum para pemirsa dan juga para pendengar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kami senang sekali antum bisa meluangkan waktu di malam hari ini di tengah kesibukan antum yang Masya Allah pastinya kita sama-sama tahu bahwa antum juga mengajar di sekolah tinggi di sana, dan beberapa kajian juga mesti antum hadiri, dan alhamdulillah kita masih kebagian waktu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang alhamdulillah cukup banyak ke meja redaksi Fatwa TV atau dewanfatwa.com begitu Ustadz. Dan alhamdulillah untuk kali ini bolehkah kami diberi nasihat ya Ustadz? Nasihat pembekalan kepada kita semua yang ada di sini yang menurut antum urgent di saat-saat yang seperti ini, yang ya semakin modern. Ini kayaknya ya tampaknya semakin silau udah urusan dunia gitu ya Ustadz ya. Maka kita perlu butuh peringatan dari antum begitu. Barakallahu fiik. Tafadhal masyaallah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menjelaskan kondisi kehidupan manusia atau zaman yang akan terjadi sepeninggal beliau, terutama di zaman-zaman mutaakhirin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa, waktu, zaman kecuali yang sesudahnya lebih jelek. Ya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan manusia dalam ya menata kehidupan dunia mereka, dan penemuan-penemuan berbagai sarana dan teknologi yang memudahkan kehidupan mereka. Tapi dalam beragama, perihal kehidupan manusia sungguh sangat memprihatinkan sekali. Betapa banyak dari kalangan manusia yang tidak mengenal urusan agama. Keilmuan mereka hanya sebatas urusan dunia. Ya'lamuna adh-dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang tampak dalam urusan dunia, sementara akhirat mereka sungguh berada dalam kelalaian. Mereka sangat jauh dari Allah, sangat jauh dari hak-hak Allah, sangat jauh dari mengenal Rasulullah dan hak-hak Rasulullah. Betapa tidak, berbagai fenomena, berbagai kondisi dan keadaan yang terjadi
menjelaskan kepada kita betapa manusia sungguh ya mayoritas dari mereka berada dalam kejahilan tentang urusan agama. Hak-hak Allah diinjak-injak. Tauhid dinodai. Tidak ada yang marah. Tapi tatkala berbagai tradisi, berbagai amalan dan budaya dikritisi, mereka akan marah. Dengan berbagai alasan. Agama dihina. Ya, hak-hak Allah dinodai. Begitu juga hak-hak Rasulullah. Berbagai perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Ya. Itu dilakukan. Tatkala kita mengajak pada tauhid, kepada sunnah, akan dikatakan ini mengajak pada kesesatan dan kebatilan. Tapi tatkala berbagai tradisi dan budaya itu yang dihidupkan, ini dianggap sebagai bentuk dari pengamalan terhadap Islam dan menghidupi, menghormati para leluhur dan seterusnya. Ya subhanallah. Oleh karena itu, seorang yang ingin selamat di zaman yang penuh dengan kejelekan, berbagai kejahatan dan fitnah, syahwat dan syubhat ini, tiada lain kecuali harus belajar. Belajar ilmu agama yang benar, belajar Al-Quran, belajar hadis, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, dan hakikat ketaatan kepada Allah. Inilah model kehidupan. Jangan tenggelam dalam kejahilan, kelalaian. Oleh karena itu, sabilillah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Tadi itulah nasihat dari antum ya kepada kita semua di sini. Tapi sedikit kami mohon maaf sedikit Ustaz. Tadi beberapa perkataan antum ada yang sedikit terhambat oleh kendala teknis tadi Ustaz. Afwan Ustaz, jadi beberapa kata ada yang sedikit hilang di akhir-akhir kata ya. Semoga apakah suara Anda bisa dimonitor, bisa terdengar? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut ya. Kalau boleh mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Pertanyaan pertama seperti ini Ustaz. Dari Hujeni bin Jabar. Hujeni bin Jabar di Banten, Kabupaten Serang. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur Ihsan, izin bertanya Pak Ustadz yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, apakah boleh saya membaca 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi? 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang saya lakukan setiap sebelum tidur atau di samping amalan-amalan sunnah lainnya. Jadi ini merupakan tambahan dari saya ya. Itu membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama setiap menjelang tidur begitu. Agar saya niatkan bacaan tersebut agar terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, apakah amalan ini boleh ya Ustadz? Barakallahu fikum atas jawabannya. Begitu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Hujani ya, Hujani di Banten. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu merupakan ya di antara sebab keselamatan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi usima min ad-Dajjal." Rawahu Muslim. Barang siapa yang membaca atau menghafal ya
10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari Dajjal. Jadi tidak diragukan bahwa membaca surah Al-Kahfi secara keseluruhan, terutama di hari Jumat, memiliki keutamaan yang besar, dan secara khusus menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi ini merupakan sebab keselamatan dari fitnah Dajjal. Maka ini tidak diragukan lagi. Yang menjadi permasalahan, apakah boleh dirutinkan atau dikhususkan membaca sebelum tidur. Kalau kita perhatikan tuntunan Nabi SAW sebelum tidur, maka tidak didapatkan riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membaca surat Kahfi sebelum tidur, atau 10 ayat. Yang ada adalah membaca ayat kursi dan juga membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, atau juga membaca Mu'awwidzat dan Al-Ikhlas 3 kali sambil meniup ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke sekujur badan kita. Baik, barakallahu fikum Ustaz ya, seperti itu jawaban antum ya. Semoga beberapa nasihat dari antum bisa diambil pelajarannya oleh kita semua yang ada di sini juga yang menyaksikan acara ini. Apakah suara Anda bisa terdengar Ustaz? Kembali Ana tes Afwan Ustaz karena memang terkendala. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Masih bisa ya. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, maaf ya Ustaz kalau Ana mengetes setiap habis pertanyaan audionya sampai ke Anda antum atau tidak ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikut dari Ahmad Faris. Ahmad Faris di Jawa Tengah, Magelang. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur Izan, bismillah Ustadz. Di kampung kami, biasa setelah ada kematian, malam harinya kumpul-kumpul genduri dan tahlilan. Kalau kita berhenti total Ustadz, pasti akan ada gejolak Ustadz. Nah, bagaimana kalau kita hanya mengumpulkan warga untuk menyampaikan rasa terima kasih telah membantu keluarga dan keluarga mengadakan acara kumpul baca Al-Quran sebagai pengganti dari tahlilan dan genduri itu. Apakah kegiatan ini diperbolehkan Ustadz? Mencegah gejolak tadi yang timbul jika kita menghentikan genduri dan tahlilan. Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan Ustadz. Begitu katanya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang seperti ini dah sering disampaikan gitu ya, mungkin ustaz-ustaz yang lain juga. Ya, terlepas dari hal itu semua, karena tujuan kita ya ingin mencari al-haq, bukan fanatik kepada suatu amalan atau tradisi, kendati telah ya turun-temurun mungkin sudah 7 keturunan atau mungkin ya. Karena ibadah ya adalah suatu amalan yang berlandaskan dalil, bukan sebuah tradisi. Tidak diragukan bahwa ya mendoakan saudara yang telah meninggal itu amalan yang mulia, bahkan itulah amalan yang paling utama. Ya, karena doa itu bermanfaat, karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Dan masing-masing akan mempertahankan, artinya mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan. Ya, suatu hal ya fenomena yang sangat ya menyedihkan terkadang ya, kita tidak mengatakan semua, terkadang
ya yang meninggal di waktu dunia tidak pernah baca Al-Quran, tapi begitu wafat, meninggal, dibacakan Al-Quran. Ini kan hal yang aneh. Ya. Seharusnya di dunia sebelum meninggal, sebelum datang kematian, ya banyak baca Al-Quran. Ya. Tapi di dunia tidak pernah baca Al-Quran, kemudian setelah itu kita sibuk-sibuk begitu meninggal bacakan Al-Quran. Itu satu sisi. Dan yang seperti tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi sebagaimana yang sampaikan tadi, ini hal yang sudah menjadi sebuah tradisi, maka seorang adalah bersikap bijak. Ya. Bersikap bijak. Jika dia berusaha untuk secara perlahan-lahan memberikan pemahaman pada keluarga, yang penting pertama sekali keluarga dulu diberi pemahaman. Jika keluarga telah menjadi satu suara, satu pemahaman dalam hal ini, maka insya Allah ya gejolak itu tidak akan terlampau besar gitu ya. Karena ya keluarga udah tidak sudah memaklumi semua. Nah, ini harus diperhatikan. Masyarakat ya tentunya kita berusaha untuk memberikan pendekatan kepada mereka. Sebab ya kita memaklumi karena dominasi kejahilan yang mendominasi mayoritas kehidupan, terkadang permasalahan yang sepele. Ya. Sampai ya terjadi ma'uzubillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Coba semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah antum sampaikan, dan masih lancar ya Ustaz ya audio dari kami dari Jakarta Ustaz ya. Nah, Alhamdulillah Ustaz. alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Titin Safitri di Lampung Ustaz, Kabupaten Pringsewu. Pertanyaannya begini, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada dalil untuk orang yang sedang sakit lantas dibacakan surat Yasin? Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada saudari Titin di Lampung. Jadi apakah ya ada dalil khusus atau anjuran untuk membacakan ya surah Yasin pada yang sakit atau juga mungkin yang meninggal dalam sebagian tempat atau tradisi sebagai masyarakat membacakan Yasin? Tidak ada ya dalil khusus dalam hal ini. Ya, bahkan secara khusus bagi mereka yang sakit membacakan ayat-ayat tertentu tidak ada. Yang harus dilakukan mungkin bisa kita meruqyah. Jadi meruqyah dengan membacakan surah Al-Fatihah, ya, dibacakan sambil mengusap ya tempat yang sakit, meruqyah. Dan doa-doa yang lain
yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengkhususkan surah Yasin, ya tidak ada. Baik ya bahkan juga untuk orang yang meninggal. Adapun riwayat mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin dhaif, dan itu pun maksudnya bukan orang yang telah meninggal gitu ya. Tapi mereka di waktu dah sakarat, sebagaimana juga sabda Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, ajarkan, ditalqinkan la ilaha illallah kepada salah seorang saudara yang sudah dalam keadaan sakarat atau dalam keadaan yang dihampiri ajalnya. Itu yang dilakukan. Adapun secara khusus ya membaca surah Yasin bagi yang sakit tidak ada. Dan secara umum Al-Qur'an itu merupakan ruqyah. Tapi ada ayat-ayat dan surat tertentu yang mungkin perlu diperhatikan, seperti membaca surat Al-Fatihah, dan bi'idznillah itu merupakan ya hal yang bermanfaat. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik. Seperti itu Ustaz ya, jadi tidak ada contohnya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum, dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya, juga saya dan teman-teman yang ada di sini, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fik. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut dari ini nih, dari Ganesha Megan, namanya Ganesha Megan di Bogor, Jawa Barat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nurisan. Afwan Ustadz, saya mau bertanya katanya. Apa hukumnya berdoa dan berzikir tapi di mulut kita ada makanan nih? Jadi makan sambil berzikir ya Ustadz. Terus kemudian dan kita mengawali makanan dengan mengucapkan bismillah. Lalu terkadang makanan atau minum tidak langsung habis. Lantas apakah jika kita ingin makan atau langsung minum kembali itu setelah terjeda sebentar, kita perlu mengucapkan bismillah kembali atau tidak usah ya Ustadz ya? Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih kepada Ganesha Megan ya. Barakallahu fik atas pertanyaannya. Jika kondisinya masih dalam satu tempat dan masih belum terpisah waktunya atau tempatnya, maka tidak perlu mengulang lagi ya. Tapi kalau sudah pindah ke tempat lain di waktu yang berbeda, maka begitu mulai makan lagi atau minum, maka baca bismillah. Adapun masih dalam kondisi yang sama, pindah mungkin meja tempat meja yang lain, ya tidak ada masalah. Ya, jadi tidak perlu lagi mengulang bismillah. Cukup membaca bismillah di awal, begitu ya memulai menikmati atau makan atau minuman tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya, itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi kalau terpisah majelis tepat atau waktu ya Ustaz ya. Tempat dan waktu berpisah barulah dibaca bismillah kembali. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami di sini semua. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Indonesia. Nah, begitu. Assalamualaikum Ustadz Nurisan. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Apa hukum doa? Apa hukumnya doa meminta surga buat saya dan anak-anak saya? Misalnya begini. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Itu doa begitu. Jika doa seperti itu boleh atau tidak ya Ustadz? Syukron, katanya gitu. Nah, ya terima kasih kepada ya hamba Allah di Tanjung Pinang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apa hukum berdoa memohon ya surga ya, baik untuk diri pribadi atau ya keluarga atau kaum muslimin yang lainnya. Sekarang yang sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada kita semua. Kita beramal ini melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan atau yang dilarang. Tujuannya untuk apa? Kita berdoa. Ya, semua amalan kita lakukan intinya dua. Kita ingin selamat. Ya. Selamat di akhirat, karena kita semua akan ya datang ajal dan akan ya meninggal dunia. Selamat mana? Yang masuk surga dan selamat dari neraka. Iya, dijauhkan dari. Oleh karena itu, berdoa, memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga itu merupakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam berdoa, ya
Jangan nanggung-nanggung dalam berdoa. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian memohon kepada Allah, memohonlah surga Firdaus. Ya, tempatnya orang yang beriman, beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Orang beriman, beramal soleh, tempat tinggal mereka Jannatul Firdaus. Apa itu? Surga yang paling tinggi. Maka memohon kepada Allah. Ya. Maka tatkala kalau kita perhatikan doa Nabi dan doa para sahabatnya, itu tidak keluar dari permohonan itu. Makanya tatkala seorang Arab Badui datang pada Nabi dan kami bertanya, apa yang kamu ucapkan dalam doa dan zikirmu? Dia mengatakan, ya saya memohon pada Allah surga dan keselamatan dari api neraka. Ya. Dan saya tidak mampu mengucapkan doa seperti yang kau ucapkan dan para sahabatmu. Ya, kata Nabi SAW, haulaha nudandinu, haulaha nudandin. Ya, bahwa di sekitar itulah, ya, tidak keluar permohonan kami ulang-ulang, kata Nabi, haulaha, di sekitar itu. Permohonan itu masuk surga dan selamat dari api neraka. Tidak ada masalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga karunia dari Allah, ya, maka memohon kepada Allah yang terbaik. Dan tidak perlu dirinci kalau masuk surga harus dapat ini, dapat itu, enggak perlu. Itu namanya takar berlebihan. Baik. Ya. Wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan bagi dalam surga yang tidak pernah, kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an ma kanu ya'malun. Seorang jiwa tidak mengerti apa yang disembunyikan oleh Allah berupa kenikmatan dalam surga, ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, amin. Semoga kita bisa termasuk dari salah satu dari orang yang ingin dimasukkan ke surga. Amin. Baiklah, saat ini alhamdulillah sudah ada telepon masuk. Coba kita sapa saat ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini ya. Betul. Ya, ada yang mau disampaikan Ibu Rusmini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini kami ingin menanyakan tentang doa yang dibaca pagi, zikir pagi, tapi ini ada penjelasan bahwa juga dibaca saat mau menuju tempat tidur. Ini apa benar apa bagaimana? Tapi di sini diriwayatkan At-Tirmidzi nomor 3392 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim la yanduru mangasmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini bagaimana Ustaz mengamalkannya? Apa bisa diamalkan atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya dari Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz, ya. Terima kasih kepada Ibu Rusmini di Pacitan, barakallahu fiik. Redaksi zikir yang beliau sebutkan tadi memang ya sahih. Di antara zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Jadi itu yang diucapkan ya. Tapi wallahu alam ya, sebatas ya bacaan yang sangat terbatas ini tidak terdapat anjuran membacanya sebelum ya tidur. Tapi kalau zikir di pagi dan petang hari, na'am, terdapat perintah seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Ya. Dengan nama Allah yang tidak la yadurru ma ismihi syai', yang tidak satu pun yang memudaratkan bersama nama Allah satu pun di langit dan di bumi, dan Allah Maha mendengar. Nah. Jadi wallahu alam, oleh karena itu cukupkan saja dan membaca di waktu di pagi dan petang hari. Nah. Wallahu alam. Alhamdulillah seperti itu Ustaz ya. Ya Bu Rusmini, semoga bisa paham ternyata itu cukup dibaca di zikir pagi dan petang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Rusmini. Berikutnya Ustaz, ini dari
Pertanyaan dari Gilang Ramadan. Wah, Masya Allah. Gilang Ramadan di Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya. Pertanyaannya seperti ini dari Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nur Ihsan. Izin bertanya Ustadz, pertanyaan saya seperti ini. Apa saja hal yang bisa menyebabkan pahala kita bisa dilipat gandakan, gitu katanya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada saudara Gilang ya Ramadan di Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Kalteng ya. Dari amalan-amalan yang bisa menyebabkan amalan kita diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Dalam hal ini tentunya kita harus ya pertama mengetahui amalan-amalan keutamaan yang amalnya diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang yang bersedekah. Bahkan di dalam Islam ini, subhanallah ya, satu kebaikan itu sudah diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kebaikan dalam Islam, satu kebaikan itu udah 10 ya. Yeah. Satu kebaikan. Nah, apalagi bila disertai dengan ya keikhlasan yang luar biasa di sisi Allah ya. Kemudian juga amalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang sedikit yang diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya bisa diketahui dengan apa? Dengan dalil. Contoh baca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Satu huruf 10 kebaikan. Bahkan secara umum satu kebaikan itu diperlipat gandakan menjadi 10 ya kebaikan. Puasa, makanya puasa 6 hari. Puasa 1 bulan Ramadan, kemudian 6 hari bulan Syawal, sama puasa 1 tahun. Karena satu kebaikan 10 kebaikan. Subhanallah, diperlipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menuntut kita semua untuk belajar. Jangan kita tertipu dengan suatu amalan, suatu masyarakat atau budaya, mereka berbondong-bondong melakukannya tapi tidak ada tuntunannya ya. Kan kita merasa amalan kita sedikit, mereka Masya Allah ya sholatnya dan juga berbagai ya kegiatan-kegiatan dan zikirnya. Tidak perlu ya tertipu dengan hal yang seperti itu, dan kita harus memastikan Ya. ya Ya. ya keikhlasan di sunnah Nabi, kemudian membaca ya Al-Quran dan zikir dan melakukan kebaikan setelah sholat itu akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bertingkat-tingkat ya keutamaan tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu ya penjelasan antum. Baiklah Ustadz, ini berikutnya pertanyaan dari Masya Allah Ustadz. Saya jadi malu Ustadz, banyak-banyak nanya. Gak apa-apa ya Ustadz ya. Habis banyak bang pertanyaannya. Maaf ya Ustadz. Iya Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz, sudah luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masih banyak ini. Masya Allah. Ini Ustadz, berikutnya banyak sekali pertanyaan mengenai amalan-amalan yang dari Meila Ustadz. Meila di Jawa Barat, Tasik Malaya gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nur Ihsan. Afwan izin bertanya Ustadz, apa boleh kita membeli perlengkapan jenazah? Tujuannya atau niatnya adalah bila nanti kita meninggal,
keluarga kita dan kerabat tidak repot-repot untuk keluar membeli perlengkapan tersebut. Dan mohon petunjuknya Ustadz agar kita dengan amalan seperti ini agar kita bisa mempersiapkan kematian kita itu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu seperti apa. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, Taib, terima kasih ya kepada Maila ya di Jawa Barat. Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita dalam hidup ini dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Tidak diragukan bahwa ya tidak ada masalah ya bagi seorang untuk mempersiapkan ya mungkin peralatan atau apa yang dibutuhkan tatkala mungkin ya dia telah meninggal, kain kapan misalnya atau yang lainnya, tidak ada masalah. Bahkan hal yang seperti itu mudah-mudahan menjadi sebab yang mengingatkan dia kepada kematian. Dia bersiap-siap dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi dia bahwa dia harus beramal ya. Yang lebih utama dari persiapan tersebut adalah amalan dia, ketakwaan, amalan ya, keilmuan, amalan, akhlak yang mulia, artinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan demikian itu mengingatkan dia kepada kematian dan sebagai pertanda beliau yakin kematian itu pasti datang, maka dia mempersiapkan diri. Maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dia persiapkan kain kapan ya atau peralatan yang lain sehingga begitu ajal datang udah saudara atau keluarga tidak repot-repot lagi mencari peralatan atau kebutuhan tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang antum nasihatkan. Jadi tidak mengapa ya Ustadz ya memperhatikan peralatan seperti itu. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari ini Mbak Asmiati di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang. Nah, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nur Ihsan. Ustadz, bagaimana cara menyikapi atau menasihati suami yang selalu ikut ke acara bid'ah? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Asmiati ya di Sulawesi Selatan. Barakallahu fik atas pertanyaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan juga khusus kepada suami Ibu ya Asmiati. Ketahuilah ya para pemirsa dan kaum muslimin, tadi disebutkan bagaimana menasihati suami yang masih datang dan tempat-tempat bid'ah. Yeah. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, terkadang masyarakat ini terlampau alergi dengan kalimat bid'ah itu ya. Seolah ini suatu kesalahan, ini orang ya bahkan mengklaim ini hanya bid'ah membid'ahkan saja, gitu ya. Enggak ada kecuali bid'ah gitu. Ya Rasul setiap pekan gitu Jumat itu mengatakan bid'ah. Ya. Itu tujuan. Dan itu agar ya beliau memperingatkan kepada umatnya karena bid'ah itu perkara yang terjelek, syarrul umur dalam agama ini. Jadi perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diada-adakan setelah beliau wafat. Dan selama hidup para sahabat juga tidak dilakukan mereka. Nah, dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, nah ini silakan buat bid'ah. Ya. Contohnya, ini bid'ah ini. Acara televisi seperti ini bid'ah. Tidak ada dulu zaman Nabi. Kita urusan dunia, sarana. Nih, mikrofon ini. Ini pakai HP saya. Dan juga gadget semua. Ya. Berbagai. Ini bid'ah semua ini. Bid'ah hasanah ini. Kena urusan dunia. Yeah. Jadi dunia ini tidak sempurna, tidak semakin baik kecuali dengan bid'ah hasanah. Teknologi, berbagai pesawat, mobil, ya silakan terus lakukan, berinovasi dan berkreasi untuk urusan dunia. Lakukan bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Tafadhol, tidak ada masalah. Tafadhol. Tapi dalam urusan akhirat no. La. Al-fala. Pula. Karena agama bukan milik kita, Allah yang berhak. Nah, oleh karena itu dalam Islam kita harus senantiasa mempunyai tauhid karena hak pada Allah, mempelajari sunnah hak pada Nabi, dan waspada dari perbuatan syirik dan berbagai bentuk macam-macam dan sarananya.
waspada dari perbuatan yang menyelisih sunnah dan bid'ah dengan berbagai sarananya. Ini sebagai bentuk dari yang namanya aktualisasi dari syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Maka jika seperti istri atau mungkin suami mendapatkan istrinya, dinasihati dengan baik. Sampaikan ingin mulia hidup itu tidak usah macam-macam. Satu macam saja, ikuti Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang ingin kita cari? Apa kita seorang mengira apa yang dia lakukan yang menyelisih sunnah Nabi dia akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak, semakin jauh dari kebahagiaan itu. Kalau seandainya itu jalan kebaikan akan dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihan dia masing-masing. Oleh karena itu, tapi ini masalah hidayah petunjuk. Istri tidak memiliki hati suami tidak memiliki hatinya. Yang bisa dia lakukan memberikan nasihat, ujangan. Begitu juga orang tua kepada anaknya, anak kepada ayah atau uminya, tetangga, keluarga. Kita bisa menyampaikan masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Asmiati atau mungkin ibu-ibu yang lain yang kondisi yang sama, nasihati dengan cara yang baik. Sampaikan kepadanya dan doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Begitu juga mungkin suami mendapatkan istri seperti itu atau anak, orang tua dia. Allah tidak merestui kesesatan. Nah, Allah memerintahkan kebaikan. Maka hidayah merupakan kebaikan. Maka Allah cintai. Semua dengan takdir dan izin Allah. Tapi ada sebab-sebabnya. Nah, sebab untuk mendapatkan hidayah tadi, terima, datang mengajarkan al-haq. Qala Allah wa qala dia terima. Jangan dengan alasan, ini tidak sesuai dengan tradisi kami ini, warisan para leluhur 200-an tahun. Begini dan seterusnya. Tradisi. Itulah penyebab dia tidak mendapatkan hidayah. Karena datang petunjuk masih menimbang dengan tradisi, budaya, kearifan lokal, macam-macam dan seterusnya. Bermasalah. Dan kebanyakan manusia itu beragama hanya mengikuti tradisi. Ini yang bermasalah. Maka jadilah kita orang yang beragama mengikuti warisan Nabi, bukan tradisi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ikuti warisan Nabi, bukan tradisi. Barakallahu fikum Ustaz, seperti dia pesan antum. Berikutnya ini, alhamdulillah ada telepon masuk. Bagi pemirsa, kami tunggu ya teleponnya di 021 21 32 333. 212 32 333 ya. Baiklah, kita sapa dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Pak Rosyid Banjarmasin. Pak Rosyid di Banjarmasin. Silakan Pak Rosyid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat kita kan bersalawat gitu ya. Salawat Ibrahimiyah gitu ya. Yang saya tanya begini, Ustaz, saya kurang paham. Innaka Hamidum Majid kembali kepada Nabi Muhammad atau kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim gitu. Innaka Hamidum Majid ini kembalinya kemana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Pak Rashid barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dalam salawat Ibrahimiyah itu ada innaka Hamidum Majid. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepujian karena Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Jadi kita memohon kepada Allah semoga Allah berselawat kemudian menyelamatkan, mencurahkan keselamatan dan juga memberkahi. Kemudian kita memuji Allah, innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun, yaitu yang maha terpuji, wa Majidun, dan yang maha agung. Jadi di antara nama Allah Hamid di antara nama juga Majid. Jadi Allah yang maha terpuji dan Allah juga yang maha agung. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Kembali kepada Allah Hamidum Majid
Barakallahu fikum Ustaz. Nah, Dan ini sudah ada telepon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, dari Bapak Ya, nah. Awal ya, Bapak Awal di Sumatera Utara, betul ya? Bapak Awal di Sumatera Utara. Silakan Pak Awal. Begini Pak Ustadz, ini kan ada satu buku kumpulan doa-doa Pak Ustadz. Salah satunya di situ ada doa akan mendirikan rumah. Apakah doa apa? Doa apa Pak Awal? Bapak Awal? mendirikan rumah? Doa mendirikan Doa rumah. mendirikan rumah. Nah, Ya, lantas? Seperti ini doanya Pak Ustadz. Robi anjilni munjalan, mubarakan wa anta khairul munjilin. Apakah itu sunnah gitu Pak Ustadz? Yang kedua, mohon dijelaskan Pak Ustadz mengenai qobliyatan dan ba'diyatan Pak Ustadz. Bagaimana? apa? Mengenai sholat qobliyatan dan ba'diyatan Pak Ustadz yang disunahkan oleh Rasul. Qobliyah dan Ba'diyah. Rawatib Rawatib. qabliyah dan ba'diyah maksudnya. Iya Pak ya Ustadz. Oh iya, oke. Ya, cukup itu Bapak Awal. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama yang ditanyakan doa mendirikan rumah setelah beli buku kumpulan doa, apakah itu ada? Terus kemudian hukum sholat rawatib. Sholat Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Awal ya di Sumatera Utara ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi doa yang beliau redaksi yang disampaikan Rabbi anzini munzalan mubarakan gitu. Jadi disebutkan di situ di buku yang beliau baca doa mendirikan rumah. Ya, wallahu alam ya. Ya, mendirikan rumah ya tidak ada doa yang khusus. Tapi sebagaimana ya seorang mukmin karena rumah adalah tempat dia ya tinggal bersama keluarganya, tempat dia berteduh, tempat dia istirahat dan begitu dan menutupi ya diri mereka dari mungkin panas, hujan, ya dingin dan seterusnya. Maka tempat tinggal ya sangat dibutuhkan ya keberkahan yang akan melahirkan ketenangan, ketentraman, ya begitu. Maka dia berdoa, ya Allah, jadikanlah rumah ini penuh berkah gitu ya, dan kedamaian ya, dan menjadi rumah tempat yang didikan dalamnya sesuatu kebaikan ya, yang rumah yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada mas, tapi mengkhususkan ada khusus ini doanya ya tidak ada seperti itu. Dan ini dikhawatirkan akan ya menisbatkan sesuatu. Doa. Ya. Ya. Afan Ustaz, yang kedua bagaimana Ustaz? Yang kedua tadi pertanyaan mengenai itu Ustaz. Afan tadi audionya tadi sempat kurang jelas. Silakan Ustaz, lanjutkan. Gimana? Yang kedua tadi lanjutannya bagaimana? Yang terakhir sedikit terputus kalimat antum, Afan. Kendala teknis. Dalam bahkan ya sebelum bangun rumah itu tuntunannya kita memilih ya tempat dan tempat yang baik ya, tetangga gitu ya, komunitas yang baik. Makanya dalam hadis disebutkan al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya apa? Ya diperhatikan dulu, itu bangun rumah siapa tetangga di sekitarnya, perumahan dan komplek yang di situ ada komplek perumahan ya, dilihat ada enggak fasilitas ibadah dan tempat ya untuk bisa kita beribadah atau mungkin nyaman dan seterusnya. Perlu diperhatikan. Baik, kemudian ada pun masalah rawatib qabliyah dan ba'diyah, yaitu sebagaimana di dalam hadis sebutkan barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat selain ya salat fardu,
maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Ya, 12 rakaat itu yang dikenal atau yang dinamakan oleh para ulama rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jadi salat-salat sunnah yang dilakukan berkaitan rangkaian dari pelaksanaan salat fardu, salat wajib. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, ya. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, yaitu semua subuh 2 rakaat. Kemudian tambah 4 sebelum zuhur, berarti dah 6. Kemudian 2 rakaat sudah zuhur, 8. Kemudian pada maghrib, ya, pada maghrib 2 rakaat, jadi 10. Kemudian pada isya 2 rakaat, itu 12. Ya, seperti itu. Jadi dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas ya mendapatkan ya Rasul melaksanakan sholat ya 10 rakaat ya selain dari sholat fardu tadi. Ada yang mengatakan juga yang rawatib 10 rakaat tadi ya. Yang seperti itu. Adapun keutamaan yang terdapat dalam hadis 12 rakaat itu adalah barang siapa yang melaksanakannya selain dari sholat fardu tadi, maka dibangunkan ya surga atau dibangunkan dalam surga rumah baginya. Seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Wah, mau dong rumah di surga. Masya Allah, barakallahu fik ya. Ya, itu dia usahanya harus rajin-rajin sholat rawatib. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, ini sudah ada telepon masuk. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dari mana? Ini Ustaz, kita pas mau keluar rumah itu kan udah baca doa keluar rumah Ustaz. Ya. Mampir ke rumah ibu atau ke rumah teman gitu Ustaz, ke rumah ibu gitu kan. Jadi keluar dari rumah ibu tuh apa kata perlu baca doa keluar rumah lagi Ustaz, dari apa udah dicukupkan dengan doa keluar rumah dari yang pertama itu aja Ustaz. Itu aja Ustaz. Nah. Ya. Baik, terima kasih. Jadi doa keluar rumah. Ya. Ya, apakah dibaca hanya keluar rumah dari rumah kita saja atau kita berkunjung ke rumah ibu ya kemudian begitu pulang keluar rumah dia lagi apa baca? Ya, baik kita keluar dari rumah kita atau kita keluar dari rumah ibu tak kita berkunjung ya dibaca juga tidak ada masalah. Ya. Sebab di situ ya bagaimana dijelaskan bahwa kita ya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka ya tentunya kita perjalanan baik kita dari rumah kita ke rumah ibu kita kunjungan atau dari rumah ibu kita ke rumah kita dalam perjalanan dan kita bertawakal kepada Allah dan mohon perlindungan dari gangguan ya syaitan yang akan berusaha untuk ya mengganggu dan menggoda kita. Jadi tidak masalah dibaca juga ya waktu keluar dari rumah kita kunjungan ke rumah ibu kemudian keluar dari rumah ibu untuk kembali ke rumah kita juga membaca doa yang seperti itu. Nah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dan juga ya doa safar. Ya kalau itu satu perjalanan yang jauh gitu ya safar. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti dia. Jadi tidak mengapa kita membaca kembali dari rumah, baca cuman sampai di rumah ibu, keluar lagi, baca lagi juga enggak apa-apa ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Masya Allah ada telepon masuk. Baiklah. Dari Ummu Zahra di Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Zahra silakan. Ya. Ini Ustaz, ini menyangkut seorang yang bisa sholat malam. Halo, Ummu Zahra bisa lebih lantang sedikit suaranya? Afwan. Bisa lebih keras sedikit suaranya, silakan Ibu. Ulang lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Ustaz mengenai seseorang yang melaksanakan sholat malam, akan tetapi dia melaksanakan sholat malamnya alhamdulillah rutin, tapi waktunya dari jam 3.30 Ustaz sampai masuk waktu subuh. Apakah hal ini termasuk yang dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Barakallahu fiik Ibu. Baik. Silakan. Terima kasih. Ya. Seorang melakukan sholat malam di jam ya 3.30. Ini kalau waktu Riau ya bukan Baru. Tapi kalau waktu di Jawa
atau di Jember ya 3.30 itu udah 1/4 jam lagi udah masuk subuh ya. Iya. Ya, kalau daerah ke barat lagi ya semakin malam lagi. Kalau ke timur dah mungkin dah sholat subuh gitu. Jadi ini kondisional ya. Intinya kalau ya seperti yang saya pahami kalau jam 3.30 untuk kondisi di Pekanbaru dan ya sekitarnya itu ya udah masuk 1/3 malam terakhir gitu ya. Iya. Tidak ada masalah. Jadi sholat, kalau nanti saat selesai sholat kemudian terasa capek mungkin ya sebelum sholat subuh dikumandangkan bisa istirahat sejenak. Tapi ya bukan tidur nyenyak ya, karena ditakutkan nanti tidur nyenyak malah kebablasan sholat subuhnya gitu. Jadi Iya, Ustaz. yang sejenak ya begitu. Iya. Maka tidak ada masalah. Jadi insya Allah sudah termasuk, karena sudah termasuk waktu ya yang disyariatkan untuk sholat malam. Nah demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah antum berikan tips-tips ya, memang di daerah beda-beda ya wilayah Nah. untuk azan subuhnya. Dan alhamdulillah tadi antum menyarankan tidur sejenak, cuman hati-hati ya Ustaz ya. Jangan tidur Jangan kebablasan ya. kebablasan. Ya, nah. Pasang alarm. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dengan jawaban dari Ibu tadi mentuntaskan acara tanya jawab di malam hari ini ya Ustaz. Barakallahu fikum atas waktu yang antum sudah luangkan kepada kami dan sudah ilmu yang sudah antum curahkan kepada kami semua yang di sini di acara ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita bersama di sini, terutama yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barak. Hayakumullah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Boleh saya tutup acaranya? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, ya alhamdulillah kita sudah tuntas malam ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan ya, di acara yang sama, live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nurisan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah Wabarakatuh.